kita di tahun 2023. Oke, Ya. acara training kita di 2023 dan saya pasti tahu teman-teman udah tahu siapa orangnya. Dan ini orang yang sangat berdampak buat kita semua, nggak cuma buat saya pribadi sebagai direct, tapi buat teman-teman di grup. Saya percaya teman-teman udah Pastinya. rasain dampak dari pribadi yang satu ini. Oke, so kita mau lihat bareng-bareng Sunday Punch-nya beliau. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor. Wow. Silakan duduk. Teman-teman, hari ini banyak pilihan. Ada teman-teman yang ngajakin ke Jepang, ada yang ngajakin ke Bali, ada banyak pilihan. Tapi hari ini teman-teman boleh ada di tempat ini. Saya pikir Anda berada di tempat terbaik di tanggal hari ini. Tepuk tangan paling meriah dong buat teman-teman semua dong. Oke. Wow. Nggak nyangka kita udah ada di penghujung akhir tahun. Oke, inilah akhir dari training kita di tahun 2023. Oke, perjalanan yang panjang buat kita legacy boleh take off di tahun 2023. So, bolehkah ke kiri kanannya bilang tahun 2023 kalau gua nggak ada lo itu beda banget loh rasanya loh, beda banget. Beda banget. Wow. Oke. Sebelum Anda kelupaan, mungkin udah lama orang nggak bilang sama lu. Tapi izinkan Andre bilang hari ini sama lu. Oke. You are love. You have a purpose. You have a choice. Choice untuk datang hari ini. Choice untuk ada di legacy tahun 2023. Itu adalah sebuah pilihan yang bagus, pilihan yang hebat yang teman-teman boleh bikin. Bahkan kita boleh mengakhiri tahun 2023. Saya pribadi appreciate dan saya sungguh senang teman-teman boleh ada hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat teman-teman semua dong. Wow, saya apresiasi Tante Ros yang baru aja rawat inap, tapi Tante mamanya Tesda datang hari ini buat training. Wow, keren banget. Tante Ros, hebat sekali Tante Ros. Saya diceritain bagaimana Tante Ros dalam keadaan lagi sakit di rumah sakit aja masih sempat-sempatin bantu orang ya ke suster. Wow, ngeri banget Tante, ngeri banget. Itu hebat sekali Tante. Oke, jadi kita bersyukur bahwa di tempat ini 2023 kita boleh belajar sebuah tema bareng-bareng. Siapa yang partner di sini boleh angkat tangan? 2023 partner. Tema kita apa teman-teman? Partner boleh teriak? Partner boleh teriak? Siapa yang ingat? Ya nggak cepet. Pas saya udah siapin hadiah. Ya nggak jadi udah lewat ya. Oke, 2023 kita punya tema adalah take off. Oke, bersyukur banget
Yuk coba teman-teman ingat-ingat. Tadi kan udah ada rekapnya ya. Cuma menurut kamu, kira-kira 2023 apa aja sih? Entah itu event, entah itu momentum, entah itu momen demi momen yang kita boleh lewatin. Coba teriak aja apa yang momen di 2023 yang menurut lo berdampak, berkesan. Teriak aja. LJC mulai training regularly. Betul. Ya, setiap minggu sekali akhirnya di tahun 2023. Thank you banget Riko. Yang lain angkat tangan dan teriak aja. Apa yang menurut lu 2023 berkesan? Angkat tangan dulu Pak Yosua. Legacy Camp ya, boleh ke depan ambil ini Pak Yosua. Yes, boleh pilih Yos. Oh, jangan. Pilih Yos. Salah satu hadiah ke Jepang itu trip ke Jepang. Oke. Yes, ada Legacy Camp. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Angkat tangan. Bung Ben. 40 days. 40 days apa maksudnya Bung Ben? 40 days leader bener. Ada apa lagi? Angkat tangan. Ada step up. Kita ngadain step up berapa kali tahu nggak? 2023. 2 kali. Ray, silahkan. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Holiday. Kita ke Bali. Oke, dipersiapkan dengan luar biasa. Kita boleh ke Bali. Apalagi yang lain angkat tangan. Bisnis talk. Betul ya. Ada Hello to Win. Hello to Win. Ada apa? Hello to Win. Hello to Win. Oh ya, ambil Pak kado. Krisna. Enggak ambil kado. Seekers ada bener. Ya, Seekers boleh ada. Keren banget. Cici Putri siapin dengan bagus. Samdi. API-nya sampai hari ini benar. Oke. Tahun kemarin kita API 34 miliar. Tahun ini sampai per hari Jumat kita udah 36 miliar. Wow, tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Budian join legacy. Tepuk tangan buat Budian dong. Yes. Apalagi yang berkesan? Ada kita ya. Pinjol. Ini Ada-ada pinjol. aja lu mah Yos. Ada-ada aja lu mah ya. Pinjol bener. Ada money series. Bener. Buat saya pribadi yang siapin money series. 40 days of money. Buat gue pribadi. Saya itu punya gambaran lebih clear tuh. Buat saya pribadi saya seneng banget. Saya bilang sama Yoke. Kalau mampu mengartikulasikan dengan bagus yang namanya uang. Ingat cerita Andre favorit? Saya ceritain tentang Om Burhan sama Om Saipul. Yang dua-duanya punya benih. Oke, di tangan. Mereka punya ladang. Mereka punya benih. Mereka punya kebutuhan finansial. Oke. Dan satu orang namanya Om Burhan. Dia tahu dia punya masalah keuangan. Dia tahu bahwa wah benih saya jumlahnya terbatas. Apa yang dia lakuin? Dia do nothing. Dia berdoa sih. Ya, dia berdoa dengan keras. Tuhan tolong, saya keuangan gue problem. Tapi om kedua, Om Saipul, dia punya benih, sama-sama punya ladangnya, sama-sama punya kebutuhan. Dan waktu dia punya kebutuhan, akhirnya dia mulai menabur. Dia kerja keras, dia siramin. Akhirnya Om Saipul menuai. Saya tuh seneng banget bisa menemukan, memvalidasi, oh iya bener ya. Statementnya yaitu si Om Burhan berdoa. Dan Andre bilang apa ingat gak teman-teman? At that point, your prayer is useless. Buat gue pribadi itu sebuah terobosan tuh. Iya ya. Kalau kita perlu menabur, ya kita perlu berdoa pastinya. Tapi berdoa tanpa si petani tadi menabur, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Buat saya pribadi itu sebuah terobosan tuh. Kenapa sih? Pertanyaannya kenapa sih Tuhan kok nggak menjawab doa si Om Burhan tadi? Yang walaupun punya isu keuangan,
mepet financial, punya problem. Kenapa sih Tuhan kok seakan-akan nggak sesuai sama permintaan kita, nggak sesuai sama doanya kita? Saya mau bilang, karena Tuhan itu bukan hambanya kamu. Tuhan itu bukan genie in the bottle yang lu berdoa dan lu harapin Tuhan ngejawab sesuai yang kamu mau. Lu berharap dia kayak vending mesin. Lu udah doa, lu masukin uang, ya, dan lu berharap langsung mesinnya keluar. Kalau kita berharap bahwa Tuhan menjawab doa tanpa kita bekerja dengan maksimal, oke, siapa yang tuan, siapa yang hamba. Tapi kita itu boleh jadi hambanya Tuhan dengan Tuhan ngasih tahu kita perlu rajin. Oke, kita perlu semangat. Kita perlu yang kuat. Saya ingat saya ceng-cengin Randy ya. Eugene saya ceng-cengin Randy. Oke, Randy itu mungkin sebulan setengah yang lalu masih kurang 400 juta. Berapa ya Eugene? Masih kurang 400 juta. Oke. Dan gua tahu Randy semangat ya, Eugene semangat. Tentunya stretchingnya besar sekali ya pastinya ya Eugene ya. Oke, 400 juta. Hari ini kalau semua isi kurang berapa Eugene? Kurang sekitar 170 juta. Oke, itu deg-degannya itu gua tahu tuh nggak mudah tuh. Ya, ngejar 400 itu kan kebetulan jualan pribadi kebetulan. Saya ceng-cengin Randy ya, saya WA ke dia, saya bilang gini nih, Ren, hebat, lu punya endurance, nggak nyangka ya. Saya pikir kamu hebatnya cuma di pelayanan. Asik. Ya, gue pikir lu cuma hebat di pelayanan. Hashtag vitamin ya. Oke. Oke. Karena apa? Oh, hari ini happy. Oh gitu. Oh, asik banget. Karena saya tahu nih. Belajar dari 40 Days of Money yang tadi Westi ceritain. Itu ngasih gambaran. Iya ya. Bos, kalau misalnya Andre perlu operasi. Ya. Saya itu nggak akan operasi dan saya nggak akan nanya tuh. Kamu agamanya apa? Kamu itu cheating apa enggak sama istri? Enggak akan. Kalau Andre mau operasi, saya akan nanya operasi ke dokter maksudnya ya. Gue akan nanya, lu udah berapa sering nih operasi? Skillnya lu gimana? Mirip. Kalau kita mau punya uang yang berkelimpahan, tentunya bukan cuman kita perlu kuat di karakter, bukan perlu kuat di doa, tapi skillnya kita seperti apa? Karena orang di luar sana melihat skillnya lo. Oke, apalagi teman-teman? Yang kamu dapetin di 2023. Ada lagi? Testa, bagus, angkat tangannya udah bagus. Apa Testa? Yes. Communication. Oke. Yang lain? Ada satu lagi? Aristo. We are not alone. Wow. Yes. Oke. Teman-teman yang lagi ngejar nih final sprint. Aduh, gregetnya. Saya tahu seru banget. Ngejar Star Club. Oke. Ngejar punya prestasi. Saya tahu ini seru banget. Felix itu bener-bener baru kemarin loh. Dia surprise. Tiba-tiba nasabahnya dia mau closing. 2 case, API 300 juta sekian. 1 case-nya udah issued. Clean case soalnya. Karena perlu prestis, jadi 1 case-nya udah issued. Ya kok kalau ini dapat gua confirm buat Star Club. Oke. Boleh bilang kiri kanannya, you are not alone. Apalagi teman-teman bersyukur? Saya bersyukur. Boleh ada tahun 2023 extra OR. Oke. Bersyukur yang baru ada loh 2023. Ada bonus gen. Apa namanya ya? Next gen.
Itu lumayan banget. Oke, itu lumayan banget buat yang timnya udah besar. Saya bersyukur tahun 2023 ada satu leader timnya Bapak Riko, Ibu Adri yang boleh promosi tengah tahun. Tepuk tangan dong buat Kak Ani yang hari ini nggak ada, timnya Samdi, timnya Yanita hari ini nggak datang, sayang Kak Ani. Bersyukur boleh promosi tengah tahun. Apalagi teman-teman yang teman-teman bersyukur. Oke, nggak jadi deh, jangan nanti. Kayaknya narsis banget ngasih udah pas ngasih. Kayaknya narsis banget, thank you banget. Saya bersyukur. Oke, kita boleh punya visi buat 2030 loh. Oke. eh itu sebuah hal yang ajaib menurut gua. Karena pada saat yang bersamaan kita dapetin visinya legacy. Saya inget saya di confirm sama Victor. Nggak pernah ngobrol soal visi 2030, nggak pernah. Tapi Victor di saat yang bersamaan dia bilang bahwa goalsnya Victor adalah mau create 20 adik. Sampai 2029 kalau Victor. Bayangin sebelumnya kita nggak pernah janjian. Nggak pernah bicara angka 10 tahun. Ini ditemukan 2020. Tiba-tiba saat yang bersamaan kita boleh punya visi bareng-bareng. Dan kita bersyukur kalau kita nggak sembarangan memukul. Kita nggak memukul di udara. Tapi kita punya goals. Legacy boleh punya visi. Menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin di 2030. Dan untuk itu semua boleh bilang ke depan, ke belakangnya, legacy butuh kamu. Legacy butuh kamu. Tepuk tangan dong buat kita semua dong, teman-teman. Oke. Selamat datang buat para partner yang baru di 2023. Selamat datang. Oke. Selamat datang buat partner yang mungkin ini baru entah sekali, entah 5 kali ada di legacy. Kalau saya boleh bilang, datang ke legacy itu seperti sebuah opportunity. Oke, sama seperti sebuah ruangan nih. Teman-teman masuk ke ruangan sana, masuk pintu. Dan di sini tuh banyak pintu berikutnya. Oke, setelah Anda masuk jadi partner, Anda boleh masuk ke pintu yang namanya AAD. Ada yang ngejar Star Club. Oke, ada yang dengan di bisnis prudensial akhir tahun jadi partner langsung punya income 20 juta. Ada yang udah masuk. Oke, jadi AAD sama ke legacy. Juga seperti melihat ada banyak pintu. Pintu-pintu yang membawa ke opportunity berikutnya. Income boleh punya terobosan, boleh punya keluarga yang lebih berkemenangan. Banyak pintu. 2023 teman-teman udah masuk ke sebuah pintu. Ada yang akhirnya 2023 mengakhiri dengan oke, gue promosi jadi adik. Oke, gue dapet startup dan lain sebagainya. Pilihannya ada di kamu. Pintu mana yang lu mau masukin lagi berikutnya? Legacy adalah sebuah opportunity. Dan saya bersyukur kita boleh ada di legacy. Ketemu sama, ini karena akhir tahun boleh lihat dong kiri kanannya ya. Ketemu sama teman-teman di sebelah kanan kiri. Teman-teman bersyukur boleh ada di komunitas ini. Saya pribadi pun bersyukur boleh ada di komunitas ini. Oke? Dan legacy tahun ini, di Desember ini, juga ini sebuah opportunity buat kita ngejar yang namanya final sprint. Training kita berakhir hari ini. Kenapa sih, Indre? Kalau minggu depan nggak ada training. Senin kok nggak ada training. Kenapa? Karena 15 hari ke depan. Oke? You better
efektif banget dalam hari-hari lo. Oke, 15 hari ke depan. Buat teman-teman yang goalsnya belum tercapai, you better tulisin setiap paginya, siangnya, sorenya, malam-malam activity lu yang bagus mau ngapain. Oke, 15 hari ke depan. Maksimalin waktu yang ada. Karena impact dari 15 hari ini, itu impact-nya terlalu besar untuk lu lewatkan. 15 hari ini impact-nya terlalu besar untuk kamu dan saya lewatkan. Kita nggak pernah tahu, saya ngasih ide. Kalau teman-teman di Bandung, pikirin orang-orang yang lu bisa ketemu, yang lu rasa di akhir tahun tokonya dia, kerjaannya dia, bisnisnya dia, lagi rada slowing down. Dulu saya kerja di bank. Kita kerja di bank, akhir tahun itu rada slowing down. Jadi momen yang bagus ketemu orang bank. Nah mungkin ada beberapa industri, ada beberapa toko yang dia tetap perlu di toko karena nggak mungkin tutup toko. Ya nggak? Tapi dia tahu bahwa toko nggak lagi rame nih hari-hari ini nih. Nah ini momen bagus menurut saya. Ada orang luar kota, sepupu mulai datang. So kita boleh tulisin sebenarnya. Kira-kira orang seperti apa sih yang kita perlu ketemuin. 15 hari ke depan. Saya tahu ada banyak Eugene di sini. Oke, yang lagi mengejar yang terbaik. Ada foto. Boleh kasih ada sebuah foto. Waktu lu lagi ngejar yang terbaik. Ya oke, ini leader saya. Leader saya dari tanggal ini kebetulan karena berkesinambungan. Jadi teman-teman tahu ya, kalau enggak setiap tahun Henry begini cuman karena kebetulan kita undang Henry jadi tahu bagaimana dia September ke Korea 2 minggu, ke Hong Kong 2 minggu, dia cabut ke Singapura, ke KL. Hari ini Henry lagi ada ketemu Dennis Chua. Di mana? Ini di mana nih? Di Jepang. Oke. Next. Nah, ini tadi pagi Henry baru ngirim. View pagi ini ya. Asik. Oke. Ini view pagi ini anak-anaknya ya asik banget ya. Oke. Jalan-jalan berapa lama Henry ke Jepang saya baru tahu. Yaitu baru tahu maksudnya gini. Henry ke Jepang 28 hari. Kenapa? Karena visa Jepang maksimum cuma 30 hari. Ya. Jadi kalau visa Jepang boleh 3 bulan, mungkin 3 bulan dia. Waktu kita lagi membangun fondasi, saya teringat perkataan Dennis Chua. Dennis Chua itu setiap tahun dia sama keluarga liburannya cukup jauh gitu ya. Atau kali ada timnya dia ngomong sama dia, Dennis Chua, lu liburannya kok edan-edan gini nggak nemenin kita yang lagi final sprint. Oke? Saya masih ingat Dennis Chua bilang apa? Ada yang ingat nggak bilang apa dia? Dennis Chua bilang gini, hey, kemana lu 14 tahun yang lalu waktu gua lagi ngebangun bisnis? Asik. Ya, lu di mana waktu kita lagi abis-abisan bangun bisnis? Bener. Jangan melihat buahnya orang lain. Tapi lihatlah apa yang kita lagi tanam hari-hari ini. Oke? Saya ceritain Henry kenapa? Karena saya tahu banget. Henry 2 tahun pertama dia bangun bisnis keren. Oke? Edan-edanan. 31 Desember jam 11 malam, jam 10 malam. Ya. Masih ngefax karena kurang KTP. Bayangin deg-degannya itu kalau KTP nggak keterima, kalau itu nggak issued. Deg-degannya. Oke? Jadi
Jangan lihat hasil pencapaian orang hari ini. Lihatlah apa yang kamu dapat tabur hari ini. Saya masih ingat dulu bagaimana Henry berjuang. Oke? Tadi cerita sama Aristo sambil makan di sini. Gue bilang sama Aristo, pasti di bulan-bulan ini lu punya habit bagus banget nih. Oke? Keep that habit 4 tahun aja. Oke? Lu bangun hari-hari lu, pola lu 4 tahun aja. Kerjain dengan bagus 4 tahun aja. Buat orang bisnis 4 tahun itu nggak ada artinya. Kalau kita mulai orang bisnis bangun pabrik, bangun tadi pas Ma Arisa ngobrol, tempat pijet aja misalnya ya. Itu 20 tahun pertama hidupnya dia pasti libur cuman sehari, libur cuma 2 hari selama setahun. Jadi kalau 4 tahun, lu boleh berikan yang terbaik, kasih pola yang bagus. Saya tahu hasilnya akan kamu nikmati. Kalau lu bangun, kalau lu bikin fondasi yang bagus. So, ini sebuah hadiah buat teman-teman yang udah punya pola yang bagus nih hari-hari ini. Yaitu tahun depan. Lakuin polanya yang sama. Lakuin standarnya yang sama mulai dari Januari, Februari. Naik AAD berapa API? 300. Tadi ngobrol sama Arista. Waktu naik ke AAD, saya punya API 800. Pribadi 700, tambah ada Willy, ya tambahin 30 juta. Oke, partner setia dari zaman saya partner ya, Koko Willy. Oke, total mungkin 800. Dari AAD mau naik ke AD kita butuh berapa? 900. Dulu kita 2,1 M. Jadi dari bulan Juni udah beres. UM ke SUM, sorry. UM ke SUM kan 900. Kayak kita ke AD sekarang. Saya 2,1. Naik AD, naik AM dulu 2,7. Kita 4,5. Jadi buat teman-teman yang jadi AAD tahun depan, punya API 2,1. Dapat dari mana? 60 partner. Oke? Merekrut 60 partner. Jadi hari-hari ini teman-teman, kalau kita boleh punya pola yang bagus. Hari-hari ini latihan Henry lagi di Tokyo sebulan. Pertanyaannya, pekerjaan yang sekarang lu, dengan habit yang sekarang lu punya, dengan pekerjaan yang bukan di Prudent yang kamu punya, bisa nggak membawa kamu liburan ke Tokyo 1 bulan? Bisa nggak punya income yang tetap bagus? Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman. Yes, kita punya goals. Hari ini kita pengen sama-sama juga ambil momen untuk kita boleh bersyukur. Kita udah siapin sebuah kertasnya. Oke. Setelah ini kita akan lihat sebuah video. Dan boleh tolong di belakangin ya. Oke. Kalau nggak habis, taruh di belakang aja. Kita akan menulis 2023. Bersyukur apa yang kita boleh punya di sepanjang tahun 2023. Sebelum kita nulis, jangan nulis, bukan waktunya sekarang, bukan. Kita akan dengerin dulu sebuah video singkat bagaimana perjuangan beberapa orang dan apa sih yang mereka gratitude boleh ada di tahun 2023. Kita lihat sebuah video ini. You try your best but you don't succeed.
When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't Segala sesuatu yang udah diulang 3 kali itu ultimate. Jadi ini tahun ultimate Yosua. Pengharapan lebih karena di awal tahun sudah ada breakthrough. Puji Tuhannya saya boleh diperkenankan kembali promosi menjadi AD. Tahun yang sangat menyenangkan karena kebetulan saya dipertemukan sama Legacy. Lama banget Tuhan izinin ada beberapa proses masalah, tapi Tuhan juga izinin breakthrough. Bersyukur secara mental, Yosua bertumbuh, secara attitude juga berubah menjadi lebih baik, dan yang pastinya secara finansial juga. Saya selalu bersyukur, termasuk tahun ini mendapat pujian yang lebih besar lagi. Tapi saya percaya itu artinya saya akan naik kelas ya. Habit yang baik, berani mengalahkan mental block sendiri, jadi lebih bisa mendengarkan, jadi lebih sabar, punya attitude yang baik, selalu berpikiran positif dalam banyak hal, dan bertumbuh dalam hubungan keluarga. Saya senang banget dari Legacy, ternyata nggak cuma bisa belajar lebih dalam tentang insurance, saya juga ternyata bertemu orang-orang yang luar biasa yang bisa membantu saya untuk mengembangkan pribadi secara pengetahuan, wawasan, dan secara karakter. Bersyukur banget ketemu leader yang super baik, super sabar, dan tim yang solid juga. Keluarga baru. Ketika saya down, saya cukup datang ke kantor, ketemu teman-teman, saudara-saudara Legacy. Itu seperti sebuah booster. Hanya di Legacy ada bisnis yang punya satu tujuan, saya bisa jadi lebih maksimal dalam membantu nasabah. But if you never try, you'll never know just what you want. Nggak cuma belajar tentang insurance, nggak cuma belajar bisnis, tapi belajar juga banyak hal kehidupan dari leader yang luar biasa. Legacy ini bermakna, kalau saya bilang segalanya, saat ini ya, pastinya Yosua menjadi leader, amin. Pengen jadi bagian juga nih dari goalsnya Om Andre di 2030 list, jadi di tahun depan minimal bisa nyumbang 10 juga. Nah, saya yakin saya bisa membawa lebih banyak orang untuk bisa membangun bisnis yang saya sana ke depannya. Bisa menyumbang 10 partner yang berpotensi menjadi leader. Saya ingin mencapai level AD menjadi agent yang bisa membantu banyak nasabah. Kesimpulan saya di bisnis ini, satu kunci suksesnya, tidak pernah merasa pintar, banyak mendengarkan, dan bertahan lebih lama. Bawa keluarga di negara orang Bisa bangun tim lebih besar lagi, bisa bantu lebih banyak orang lain untuk punya income sesuai dengan impian mereka, dan pastinya kalau gue pribadi untuk naik aja. Oke. Saya bingung kenapa person of the year-nya bukan Yosua ya. Kayaknya Yosua sebenarnya bagus dan banyak influence banget. Tepuk tangan buat Yosua dong. Tahun depan ya. Oke. So, sebelum kita tulis apa yang kita boleh gratitude, sekali lagi saya pengen ceritain bahwa kita percaya sebuah statement bahwa bersyukur itu di setiap waktu, di dalam setiap keadaan kita perlu bersyukur. Oke? Bersyukur di dalam setiap keadaan. Bersyukur itu bukan untuk setiap keadaan. Kalau orang tua bercerai, lu gak usah bersyukur buat orang tua bercerai, gak masuk akal. Anak ketabrak, anak ada keluarga kena bully, kena musibah, tentunya kita nggak bersyukur. Bukan kayak orang Indonesia ini, kadang-kadang ada yang latah. Ya nggak apa-apa lah, tabrakan juga untung nggak mati, walah. Oke? Kalau itu hal yang nggak baik, nggak usah lu syukurin, bukan buat hal yang nggak baik itu. Tapi di dalam keadaan yang nggak baik itu pun, kita tetap bersyukur. So kalau ada keluarga yang musibah, sexual harassment, tentunya kita nggak bersyukur, aneh banget kan? Bersyukur ya dia di sexual harassment, kok aneh banget. Tapi dalam setiap keadaan kita boleh bersyukur. Yang setuju katakan yes. Ada beberapa poin hari ini, singkat aja. Kenapa kita perlu bersyukur? Yang pertama, karena berkali-kali penelitian demi penelitian bilang bahwa gratitude is the healthiest emotion. Waktu kita bangun pagi hari dan kita boleh bersyukur, maka di otak kita ada neuron-neuron, ada chemical gitu ya yang bikin hidup lu itu
melihat dengan cara pandang yang berbeda. So, bersyukur adalah healthiest emotion. Yang kedua, ternyata kalau kita bersyukur itu increase brain and physical health. Yang kedua. Yes. Waktu seseorang boleh mengambil pilihan untuk dia bersyukur, boleh gratitude. Itu bukan hanya sebuah emosional yang bagus, tapi juga itu sebuah mengembangkan brain and health, mental health-nya seseorang. Berikutnya, bersyukur itu makes you happier. Tentu saja. Seseorang yang bisa disiplin, terlepas dari keadaannya, dia bilang, gue mau bersyukur. Ketika bangun pagi hari, bertahun-tahun saya pribadi lakuin. Waktu saya bangun pagi hari, belum ambil handphone, belum pegang handphone, belum ngobrol sama istri, belum pegang istri. Oke, yang saya boleh bilang, Tuhan makasih buat hari ini. Praise God, Tuhan makasih buat hari ini. Bersyukur. Ternyata makes you sleep better. Kalau kita waktu tidur kadang-kadang ngerasa kok banyak pikiran. Kok ada hal yang kayaknya nggak asik. Dengan kita punya gratitude. Menghemat biaya untuk kita minum obat tidur. Oke. Ambil waktu sebelum tidur, kita boleh bersyukur. Dan yang terakhir, bersyukur adalah obat depresi. Karena apa? Penelitian bilang, seseorang itu nggak bisa bersyukur dan depresi pada waktu yang bersamaan. Asik ya? Jadi seseorang itu nggak bisa, dia bersamaan dia lagi depresi, bersamaan dia bersyukur, nggak bisa. Choose one. Oke? So hari ini, kita kasih kertas, teman-teman boleh tulis. Boleh 1, boleh 2, boleh 5. Saya berharap teman-teman nanti, pinjam bentar Pak Revin. Boleh taruh ini di dekat tempat tidurnya lo. Oke? Taruh ini di mana yang lo mau, boleh tempel ini. Di rumah. Oke? Boleh tempel ini. Bangun pagi. Kalau lu baru tulis masih ada space. Ketika bangun pagi, boleh tambahin. Saya bersyukur boleh ngerasain Tuhan baik. Saya bersyukur boleh bangun pagi yang ada anak-anak. Saya bersyukur ginjal kamu bagus ya. Jantung bagus, paru-paru aduh bagus banget kamu kerjaannya. Wasir udah nggak ada, aduh puji Tuhan. Wasir nggak ada ya. Jangan ada lagi kalau bisa ya. Oke. Oke. Lu boleh tulisin. Saya kasih waktu teman-teman hari ini. Ambil waktu dan boleh tulisin. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Mau bersyukur apa? Pengen banget denger ceritanya Nindi. Silahkan Nindi. Halo. Sebentar Nindi, sebentar. Belum kedengeran. Udah kedengeran? Ini aku tulisin bersyukur 2023 versiku. Yang pertama, sangat bersyukur bisa kembali produktif dan punya komunitas yang positif dan selalu menyemangati. Ini penting banget buatku karena di tahun lalu itu aku masih new mom dengan newborn dan anak semua sendiri. Jadi rasanya tuh masih sulit keluar dari peran-peranku yang cukup berat. Sekarang udah bisa kembali produktif dan juga bisa berkarya. Itu aku sangat syukurin banget. Lalu yang kedua, efeknya adalah aku bisa bantu keuangan keluarga dengan income. Terutama itu aku bisa arahin untuk mulai mengcover biaya pendidikan anak. Since anak aku udah mau mulai TK juga, maksudnya TK kecil ya. Terus sesuai goals aku berkarya di bisnis ini, aku pengen
utamanya adalah punya proti untuk keluarga kecilku dan itu satu-satu udah mulai checklist. Ada proteksi kesehatan, jiwa, dan juga pendidikan. Itu sih kok yang paling utama aku. Asik banget. Wow. Buat teman-teman Bandung yang belum kenal, Nindi itu partner dari Krisna Sarah. Betul, benar, Krisna Sarah dan tinggal dikit lagi ada ya. Tinggal berapa Krisna? Tinggal 30 juta lagi. Jadi AAD bareng-bareng kita. Wow. Oke. Nindi thank you banget. Dari Jakarta, dari Jogja. Sana Jogja apa Jakarta? Sama. Udah balik. Udah Aku balik ke dari Jogja. Jogja, Thank you udah banget. balik. Satu lagi dengar cerita dari Aristo. Tepuk tangan dong buat Aristo dong. Silakan Aristo. Waduh. Indonesia. Mohon maaf perutnya ya. Yang pertama, tahan nafas dulu. Bersyukur dipertemukan dengan legacy, itu yang nomor satu. Kedua, bersyukur ada pendewasaan karakter karena Tuhan izinkan dihadapkan dengan hal-hal seru yang mendebarkan di tahun 2023 ya. Bersyukur Tuhan pelihara dan temani waktu demi waktu dalam menghadapi kesulitan. Bersyukur bisa punya makna dan purpose baru dalam hidup. Thank you untuk legacy ya. Dan yang terakhir bersyukur Tuhan titipkan istri, anak-anak yang luar biasa. Love you Alice, Arvin, dan Aiden. Thank you banget Aristo. Wow. Oke. Terima kasih adalah sebuah rasa ucapan syukur yang bagus yang kalau kita biasain itu akan mengubah kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Saya pribadi, saya punya bersyukur. Oke. Di awal tahun Andre nulis goals. Buat saya pribadi, saya tulis goals. Ada sebuah fotonya. Goalsnya Andre tulis dan gue tempel di daerah meja makan, di mana kalau teman-teman yang pernah mampir ke rumahnya Andre tahu ini di meja makan gue tempel goalsnya adalah tulisannya ini nih. Waktu 2023 awal saya punya goals. Oke. Sebagai produser saya mau punya API ya. Ini ada terobosan loh dari tahun sebelumnya loh ya. Oke. 100 juta. Yeay. Dan 2023 sudah achieve. Yeay. Oke. Ya, promosi. Saya punya goals 2 AAD. 1,5 tahun. 1 udah ada, 1 lagi belum. Oke. Jadi bersyukur. 2 hampir dikit lagi ya. 2 dikit lagi. Oke. Ini goals buat legacy. Punya 35 new AAD. Faktanya adalah nggak tercapai. Oke. Faktanya nggak tercapai. Tapi buat saya pribadi ini sebuah momen refleksi yang buat gue, saya perlu berhadapan nih dengan fakta ini. Nggak tercapai. Oke, 5 AAD baru, enggak, cuma ada 1. 10 new AD. Oke. Kecuali mujizat bisa 10. Sekarang yang kelihatan mungkin sekitar 7-8. New AD. Oke. 35 Star Club Achiever. Juga sampai hari ini belum tercapai. Oke. Preparing 2024 Legacy New Chapter supaya 2025-nya ada 1 tempat buat kita boleh punya New Legacy Chapter. Entah itu di Yogyakarta, kalau saya sih pengennya di Bali ya. Kayaknya kalau nanti izin itu non, saya kerja dulu ke Bali gitu kayaknya kan lebih asik ya di Canggu gitu kan. Ya Marina siap ya. Oke, kayaknya lebih asik gitu. Oke. Kita nggak tahu di mana. Sama seperti teman-teman punya goals dan belum tercapai. Saya pun punya goals yang belum tercapai. Andre, kalau gitu gimana kalau hidup tanpa goals? Kalau kita nggak punya goals, bahkan kita nggak punya ekspektasi bahwa tahun itu akan lebih baik dari tahun sebelumnya loh. Sekali lagi ya. Kalau kita nggak punya goals,
di tahun depan kita nggak bisa expect bahwa tahun depan akan jadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena kita semua punya default mode. Kita ini punya setelan, ya. Saya mau bilang hari ini. Kalau kita ikutin default mode-nya hari ini, maka tahun depan goals yang kita pengen, rumah yang kita pengen beli, liburan yang kita pengen, nggak akan tercapai. Kita perlu ngelakuin sebuah hal yang berbeda untuk keluar dari default modenya kita, dari kenyamanannya kita, dari settingan yang bangun pagi, oke, gue udah 5 tahun kerja begini, gue masih mau lakuin ini lagi, maka kita nggak akan punya capai goals yang kita pengen. Karena your default mode will always be the same. Akan bawa lu ke tempat yang sama. So, saya mau bilang, kita semua mungkin ngalamin yang namanya sebuah setback. Ngalamin penundaan. Ngalamin kayaknya kemunduran. Ngalamin namanya penolakan. Dan mungkin setback itu kamu alamin setiap hari. 2 hari kemarin, bantu 3 orang. Kita berharap ada yang closing. Udah deg-degan banget akhir tahunnya ini gimana. Ternyata belum closing. Oke, kita akan ngalamin. Kita nggak langsung menuai hasilnya. Tapi saya mau bilang, setback tidak akan menghambat kalau fokus kita terhadap sesuatu yang lo mau kejar, terhadap sesuatu yang mau achieve. Setback nggak akan jadi hambatan. Kalau tetap kamu punya gambaran besarnya. Saya mau bilang, tahun depan, akhir tahun ini, jangan habiskan hari-hari kamu seperti memukul angin kosong. Kalau kita nggak punya goals buat 15 hari ke depan. Kalau teman-teman yang lagi ngejar final sprint, nggak ada goals buat 15 hari ke depan. Kita seperti bertinju memukulnya ke udara. Bilang kiri kanannya 15 hari ke depan di tahun 2023 maksimalin. Slide terakhir. Poin terakhir, slide kedua terakhir. Oke. For every promise, there always be a premise. For every promise. Buat setiap janjinya Tuhan yang besar. Buat setiap cita-cita. Buat setiap harapan yang besar. Buat setiap goals yang besar. There always be a price to pay. Buat setiap goals yang kamu mau. Pasti perlu kerendahan hati yang baru. Mungkin perlu inisiatif. Mungkin perlu kenalan terus-menerus sama orang baru. Pastinya butuh disiplin. For every promise. Buat setiap hal besar yang hebat, yang Tuhan siapin buat kamu dan saya. Pasti ada pay the price. Ada harga yang kamu perlu bayar. Entah itu lu perlu disiplin, training. Lebih lagi. Entah itu lu perlu sering baca buku, belajar hal yang baru, kenalan sama punya komunitas orang-orang yang baru. Salah satu tanda komunitas lu nggak bagus adalah kalau di lingkarannya kamu dan kamu ngerasa kayaknya gua ini orang yang paling pinter. Oke, gua orang yang paling berhikmat.
big problem. Kalau di tempat lu berkomunitas, lu ngerasa kayaknya gua ini hidupnya yang paling bagus, big problem. Karena tetap lu perlu ada di sebuah komunitas yang jadi magnet, yang mengejar sesuatu. Komunitas yang bawa lu terus maju, punya harapan, punya inisiatif. Karena kalau kamu mau punya bisnis yang lebih bagus, mau punya rumah, goalsnya kamu, mau punya hubungan yang lebih kuat, pasti lu butuh komunitas. Dan the best advice yang Andre bisa kasih di hari ini, the best advice. Kalau lu mau ngejar goalsnya kamu, the best advice. Kalau kamu mau punya tim, kalau kamu punya terobosan income di tahun ini dan tahun depan, the best advice yang Andre bisa kasih adalah, if I can do it, you can do it. Kalau leader lu bisa lakuin. Kalau Edo, leader lu misalnya, Glenn, Ivan, kalau dia bisa lakuin, you can do it. So, slide terakhir, poin untuk kita renungkan. Oke. Harga apa ya yang saya perlu bayar? Harga apa ya yang saya perlu bayar untuk boleh punya terobosan dalam hidup? Poin kedua dan terakhir, pertanyaan kedua. Siapa yang saya tahun ini dan tahun depan perlu belajar lebih lagi untuk supaya boleh punya terobosan dalam hidup? Itu aja sharing dari Andre. Thank you banget semuanya dan selamat pagi.